bisa berjalan dengan baik dan tepat. Juga dirasa kita harus mencatat karena kita harus mengikuti eranya. Maka dari itu, marilah support dari panjenengan semua kepada teman kita itu yang sangat-sangat kita harapkan dan kita berikan. Maka dari itu, kami nyatakan dibuka dan dimulai. Baik, terima kasih untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya akan dilanjutkan pemaparan materi tentang budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Ratia Bima Ruki. Kepada Ibu Ratia Bima Ruki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mengenal Bapak Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman sekolah SD 01, mohon izin sebenarnya kami bertiga akan mempresentasikan budaya positif yang ada di SD 01. Kami PPP Angkatan 6 oleh Bu Sri dengan anak. Betul tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, kalau dulu setuju. Kalau sekarang anak dihukum, apakah dapat mendisiplinkan anak? Tergantung hukumannya. Hukumannya apa? Fisik atau apa? Kita kan biasanya ya. Ya. Coba tidak tadi nanti. Iya, oke. Memberikan bintang ketika anak menilai baik. Ketika anak piket dapat bintang, ini yang di depan papan bintang, begitu ya? Ya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut nanti. Apakah efisien memberikan bintang ini? Iya. Iya, coba nomor 3 ini menghitung. Yang setuju angkat tangan. Hampir semua setuju Bapak. Yang nomor 1 setuju? Tidak ada setuju. Oh, boleh setuju. Tergantung hukumannya. Oh, jadi setuju. Tergantung hukumannya. Nomor 2 setuju? Iya, nomor 2 setuju. Banyak yang setuju. Nomor 1 Bu Ani yang setuju. Nomor 2 dan 3 semua Bapak Ibu guru setuju. Gitu ya? Nah, jangan salah kata. Next. Nah, kali ini kita akan belajar tentang restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu tentang restitusi? Ya, Bu Titik pernah. Ya. 3 yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apakah sama dengan kesepakatan kelas saat kita mengajar di kelas? Begitu ya, nanti akan ada perbedaannya. 4, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 yaitu restitusi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti di 5. Nah, yang ke-6 kita akan ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah ketika anak melakukan disiplin positif. Ada yang tahu nggak ya disiplin positif? Kira-kira di sini mungkin mematuhi tata tertib. Kalau kita disuruh disiplin berarti nyaman tidak kondisinya? Membuat nyaman? Nyaman. Ya? Tergantung. Iya, disiplin itu betul, disiplin yang tidak menekan. Ini aja, satu lagi. Bisa aja. Gini. Sama pakai. Ayo sini maju ya. Maju sini. Maju kata. Boleh maju yuk. Nah, bukan bu. Tidak pakai lagi.
agar tidak dapat diambil oleh orang lain. Ya, nah, tugasnya apa, Hen? Tugasnya apa, Hen? Mencoba membujuk busanya untuk membuka kepalanya tadi. Boleh? Keren sekali, benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Ragen Rimaruji, bahwa kontrol diri itu terdapat pada kita sendiri, diri kita sendiri, ya. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Namun jika kita kurang bisa mengontrol diri, maka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, wajar kontrol itu terdapat dari diri kita sendiri. Berarti motivasi itu sebenarnya siapa yang mempunyai, Bapak Ibu? Ibu Tia, siapa yang mempunyai motivasi itu? Untuk apa? Agar tidak berhilang. Berarti itu adalah teori motivasinya untuk menghindari hukuman. Padahal sebenarnya kita menggunakan helm itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kita orang dewasa saja seperti itu, bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Mereka mengerjakan tugas, mereka menaati Bapak Ibu guru hanya karena menghindari hukuman, ya, bukan karena dirinya sendiri. Oh ya, saya melakukan tugas ini untuk mendapatkan imbalan. Sama diri kita kembali ke diri kita sendiri saja. Jangan kita ke anak-anak dulu, Bapak Ibu. Kita melakukan sesuatu, jika kita diberi imbalan, kita akan melakukan. Benar apa benar? Benar. Iya apa iya? Iya. Jujur saja, apa ternyata motivasinya? Mengejar bintang, bukan mengejar untuk diri saya sendiri, bukan untuk pribadinya anak-anak sendiri. Ternyata mereka takut dengan bintang. Kalau yang tidak mengerjakan saya kasih telur, kurang Bu, saya nggak nemu jawabannya telur. Saya nggak mau tahu, bukan ya? Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau ada yang kamu aja yang mengerjakan, nanti aku contoh, berarti itu kurang menghargai diri sendiri, ya kan? Itu motivasi dari dalam dirinya kurang. Jadi ada motivasi intrinsik dan ada motivasi eksternal. Lalu Bu, bagaimana caranya kita yang ingin dicapai oleh setiap individu? Baik, saya nggak kelihatan. Iya, itu kurang ya. Profil pelajar Pancasila, ya. Yang pertama ada nilai beriman, jelas sudah kita ya. Yang kedua berkebinekaan global, jelas sudah di sekolah kita juga begitu, sendiri mengerjakan secara mandiri. Dan Bapak Ibu juga begitu. Selain Bapak Ibu guru beliau yang ada di sini ini bisa berkolaborasi, juga bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Itulah yang akan kita capai. Nah, ini teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi sudah hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga catat buat memerintah diri sendiri. Jadi anak-anak kita nanti bisa memerintah dirinya sendiri. Itu yang diinginkan oleh Bapak Pendidikan kita. Jadi merdeka bukan merdeka bebas-bebasnya, tidak mengatakan apa-apa, free man kan, tapi mereka merdeka karena mereka bisa mengontrol dirinya sendiri, karena bisa
memerintah diri sendiri. Oh ya, saat ini saya waktunya ngerjakan, waktunya belajar, waktunya bercanda. Mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Next, Bruno. Nah, ini masuk ke keyakinan kelas yang tadi yang ada hubungannya. Peran budaya yang positif. Ya, ini kesepakatan kelas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kesepakatannya datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu kesepakatannya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu kesepakatan kelas yang dilakukan di TK Dermawan Persatuan Samu di Indonesia. Contoh saja itu Bapak Ibu ya. Berikutnya itu kesepakatan kelas yang kita ini kita ganti ke ya. Ini yang dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Lili. Kegiatan CGB sebenarnya juga kami harus mengajak teman-teman juga untuk itu seperti kami. Ada beberapa pengorbanan waktu kita yang harus kita spendkan untuk ini. Mungkin suatu hari teman-teman juga seperti ini ya dari sana ya sih. Dan nanti waktunya Bu Tia anaknya sudah besar, siapa tahu langsung Bu Fitri suaminya datang langsung gitu kan. Bu Fitri nanti habis wedding tapi ada kesukaannya Kak Ju loh, ada di teori ini. Dalam teori kebutuhan manusia nanti Kak Ju tinggal pilih kebutuhan dasar itu apa saja, itu tinggal dipilih gitu. Di saya kebagian materi restitusi. Kalau ada mungkin teman-teman juga sudah membuka aplikasi PMN ya, Merdeka Belajar, di mana di situ ada di awal ditampilkan Bapak Ki Hajar Dewantara, hampir mirip materi kita seperti itu, rata dan mengarahkan laku mereka supaya tidak salah. Nah itu bukan menulisi. Kalau kita menulisi kan tergantung saya dan Bu Kasa beda, saya dan Bu Tia beda, cara menuliskannya berbeda, nanti anak-anak hasilnya juga berbeda, padahal mereka berasal dari orang tua juga yang berbeda-beda. Nah, lakunya itu juga berdasarkan laku diri dan Bapak Ibu ingat pada usia ini. Itu yang paling saya ini juga ya. Ada usia ini dan ini. Kemudian saya bisa ingat dan kebanyakan teman-teman itu di kelas saya ingat pada masa SMA, ingat pada masa SMP. Guru kewereng ditulis rata-rata saya sama. Guru saya kewereng ini saya dan itu hampir seperti ini. Lama. Nah kita sekarang dirubah. Bagaimana supaya kita tidak keren, tidak mancep di pikiran anak-anak. Yang kita mancepkan di anak-anak adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik di anak-anak. Itu yang kita rubah di JGB. Ya, kadang kan kita masih ada tapi. Saya tanya, lu tadi bener apa enggak? Yo karena di sini tapi. Kalau ketika kita masih ada tapi, maka kita tidak bisa merubah diri kita. Ketika kita sudah berikan sesuatu yang positif, tapi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dengan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Wah, ini teorinya bagus. Caranya ketika kita menghukum, kita bertanya keyakinan kita tadi sebenarnya ditanyakan Bu Kasa, keyakinan kelas kita tadi apa? Nah, kok kamu nggak pakai topi, nggak pakai dasi misalnya gitu. Ayo kok negak, kenapa? Cukup karena anak yang berbuat salah kadang kan ada temennya, kok kamu mau Bu itu nakal gitu ya, Bu ini nakal, itu nakal. Ketika kembali ke kelompoknya, ketika ke kelas anaknya jadi dibully atau siapa. Nah ini yang akan kita hilangkan di situ dengan cara yang lebih kayak manusiawi sudah sih ya, lebih apa begitu. Jadi anak satu lagi itu salah apa main mana tapi salah mana ya apa tadi kenapa nak nggak bawa topi Bu, nggak pakai dasi lain. Kalau gitu besok bilang lagi tidak harus apa, jadi bangun
siapa dari mana, itu kan solusi ya, mencari solusi. Sayang. Oke, di situ ada kemudahan dasar manusia itu kita harus memperhatikan bahwa anak juga punya. Kita saja punya kebutuhan dasar itu, anak juga sama. Bertahan hidup, kasih sayang, anak berbohong itu bertahan aja. Ketika kita makan misalnya ngambil milik orang lain untuk bertahan, bukan untuk memang sebenarnya dia nakal atau apa, tidak, ada tujuan dan ada alasan di situ. Itu yang harus kita pahami. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan. Ya kadang-kadang di kelas ngolor-ngolor, sirai di saya, dia kepingin apa ya? Ada yang sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dia bebas berekspresi. Aku mau benangan dan ini aku nggak suka. Cari kesepakatan. Sekarang kita kerja apa? Kamu maunya yang apa? Oke, Bu Rima, yuk. 5 potensi kontrol nanti saya kasih dibaca sendiri ya. Ini ada baliknya titik Bu Rima. Jadi yang itu Bu Rima. Oke, kita bisa jadi penghukum, kita bisa jadi pembuat orang merasa bersalah, kita bisa seperti anak, seperti jadi teman, kita bisa jadi restitusi yang kita lakukan. Ada menstabilkan identitas, kemudian kita validasi dan kita menanyakan keyakinan. Ya, ketika kita sudah menstabilkan itu, Butia, kenapa nggak terlambat? Nggak apa-apa, Butia sudah pernah terlambat. Apa itu ini? Sering. Gimana? Nggak apa-apa. Jadi anak itu nggak merasa apa ya? Nggak merasa yang harus gini. Nggak. Tapi, Bu, kenapa kok kamu lemas? Oh iya, nggak apa-apa. Kenapa tadi mukul anak? Kenapa tadi mukul temannya? Ya wes, nggak apa-apa. Temannya juga pernah memukul tapi nggak sampai berdarah. Coba kamu tadi gimana? Rekan-rekan bertiga yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Memang kalau itu memang betul-betul terlaksana, insya Allah sekolah itu akan indah, nyaman, tenang, terus enjoy seperti itu. Ya, marilah itu kita ciptakan di sekolah kita. Ya, dan mudah-mudahan yang belum segera untuk mendaftar, Bu Widi tidak boleh patah, harus simak.